Ya, selamat berjumpa kembali dalam channel ini yang membahas tentang teori-teori dalam buku yang pernah ada, kemudian disederhanakan menjadi bahasa yang mudah dimengerti dan bisa kita model untuk kehidupan kita yang lebih baik, pekerjaan kita yang lebih efisien, dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas teori psikologi dari Albert Bandura. Teori dari Albert Bandura ini yaitu social learning, ya. Bagaimana orang belajar berperilaku itu berasal dari pengamatannya terhadap lingkungan. Ini hampir mirip-mirip ya, seperti NLP yang berasal dari teori kognitivisme. NLP juga bagaimana kita melihat orang, mengamati orang, lalu kita model menjadi diri kita yang lebih baik. Nah, ini mirip-mirip dengan teori Albert Bandura ini. Albert Bandura ini lebih fokus kepada bagaimana seseorang mengamati lingkungannya, kemudian dimasukkan kepada 3 tools ini yang terdiri dari self-observation, judgmental process, self-response. Ketiga tools inilah yang akan menjadi proses bagaimana diri mengamati lingkungan supaya dia bisa memodelnya. Untuk lebih mudahnya, kali ini saya akan membandingkan dengan NLP ya. Di dalam NLP itu ada namanya visual. Bagaimana orang melihat lingkungannya sehingga apa yang dilihatnya itu visual. Itu seperti tools teori Albert Bandura yang pertama ini, yaitu self-observation. Di self-observation ini kita melihat lingkungan kita, bagaimana dimensi lingkungan itu, bagaimana performansinya, kualitasnya, keseringan, kuantitas, originalitas, kebenaran, dan lain-lain ya. Lalu kemudian kita masuk ke wilayah dalam dunia NLP itu disebut dengan framing. Frame ya, bagaimana kita melihat lingkungan kita. Di dalam tools teori Albert Bandura ini dinamakan dengan judgmental process, yaitu bagaimana menilai apa yang sudah kita terima di lingkungan itu melalui pengamatan itu, melalui standar-standar pribadi, sumber model, sumber penguat, pedoman performansi norma standar, perbandingan sosial, ya, perbandingan personal, perbandingan kolektif, menghargai aktivitas dan lain-lain ya. Jadi ini ada berbagai macam poin-poin sebagai penilaian apakah pengamatan terhadap lingkungan itu memang layak untuk kita terima masuk ke dalam diri kita. Baru kemudian di langkah yang ketiga, yaitu kita membuat pengamatan dan penilaian itu kita jadikan respon atau yang berupa perilaku ya, yang berupa perilaku untuk kita lakukan menjadikan diri kita lebih baik dan keterampilan-keterampilan yang lain. Di sini respon dalam teori Albert Bandura ya, ada poin-poin yang disebutkan seperti reaksi evaluasi diri, positif negatif, konsekuensinya, terapan self yang nyata, dihadiahi atau dihukum, ataupun tanpa respon self. Ya, jadi seperti itulah poin-poin
bagaimana respon itu terjadi dari hasil pengamatan terhadap lingkungan. Begitu juga kita memodel dalam teori NLP ya. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita membuat frame terhadap apa yang kita lihat, sudut pandang kita terhadap itu, kita ambil sisi positifnya, kemudian kita jadikan perilaku. Tentu jika hal tersebut dapat banyak positifnya, kita ambil sisi positifnya dan menjadikan kehidupan kita lebih baik. Nah, seperti inilah teori Albert Bandura kira-kira ya. Hanya mengarahkan bagaimana diri kita itu mengamati lingkungan melalui visual, melalui proses penilaian, baru terjadilah respon perilaku. Ya, cukup sekian video kita kali ini. Kita akan bahas teori-teori selanjutnya dalam teori psikologi dalam channel ini. Terima kasih sudah menonton. Kita lanjut ke teori berikutnya di video berikutnya. Bye-bye.